Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Karir kamu dari tanggal 1 sampai 15 Desember tahun 2022 ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kamu dengarkan. Oke ya, kita langsung saja untuk kamu Scorpio ya. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi kamu bintang Scorpio. Karir Scorpio, karir. Scorpio. Scorpio. Oke, sekali lagi ya. Oke, saya sisihkan kartu yang tertutup, saya baca kartu yang terbuka dulu ya. Oke, wow. Saya lihat di sini Scorpio ya, ada sedikit apa ya, mungkin pasangan kamu kurang mendukung kamu ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin ke depan akan mungkin ya, dalam artian gini, kamu antara karir kamu ya dengan waktu untuk keluarga itu kan sangat kurang gitu, sehingga ada komplainan dari pasangan ya, ataupun mungkin kamu jarak jauh, akhirnya kamu nggak bisa pulang cuti ya, mau untuk ketemu sanak famili, akhirnya mereka kecewa gitu ya, untuk ketemu keluarga, anak kamu, istri kamu yang betul mungkin kamu sudah tinggalin berapa lama ya, entah kamu di luar kota, di luar negeri ya, jadi mereka komplain seperti gitu ya. Kamu harus bisa mengimbangi mereka ya, eh karena memang tugas yang dan tanggung jawab kamu ya, mungkin harus apa menyelesaikan dulu ya. Makanya dari sekarang kamu selesaikan dulu step by step ya, jangan ditunda-tunda, akhirnya banyak PR ya. Saya lihat di sini pasangan kamu agak sedikit risau, ataupun mungkin saya lihat di sini kamu terlalu banyak kerja dan akhirnya kamu sakit ya. Kamu harus bisa manage waktu kamu ya, supaya pekerjaan bisa selesai cepat dan kamu pun bisa beristirahat dengan baik. Terkadang kamu itu kerja malah bingung ya, mau istirahatnya gimana, karena susah tidur, karena pikiran untuk pekerjaan di hari esok. Nah, mungkin sekarang kamu harus bisa lebih baik, bisa lebih enjoy aja. Kalau memang pekerjaan kamu dituntut untuk konsentrasi, ya konsentrasi, betul-betul konsentrasi. Bilang sama pasangan, saya lagi kerja. Nanti saya hubungi lagi kamu kalau malam nanti selesai pekerjaan. Ini kalau bicara telepon ya. Ataupun mungkin kalau seandainya kamu nggak diberikan cuti, ya kamu harus bisa bilang nanti cutinya saya ambil mungkin di awal Februari atau di Januari akhir. Nah, intinya gitu, diberikan walaupun mereka kecewa tetapi ada penyelesaian, ada apa ya, ada uh, inilah apa pergantiannya gitu ya, artinya solusinya untuk bisa ketemu ambil cuti di hari berikutnya.
walaupun mereka mungkin tidak nyaman ya, ataupun mungkin juga saya bilang di sini kamu jangan memberikan janji palsu. Janji palsu, entah janji-janji ke orang ataupun pasangan ya. Macam contoh, kamu punya pekerjaan terus kamu sudah tahu nggak bisa, tapi kamu oke, saya bisa, saya terima aja. Nah ini hati-hati, ujung-ujungnya kamu nggak kerja, nggak sesuai dengan apa kalau dibilang standar, ataupun malah waktu juga mepet, ataupun tenaga tidak memungkinkan, ataupun biaya modal kamu juga nggak cukup. Nah ini harus bisa melihat dari segi itu. Kalau memang seandainya kamu, bos kamu, pimpinan ataupun klien kamu meminta dan kamu tidak mampu, ya bilang aja tolak, aduh saya nggak bisa, seperti gitu. Ataupun kalau schedule kamu sudah padat, ya bilang aja padat, kasih aja ke orang lain gitu. Jangan sampai kamu terima baru ujung-ujungnya hasilnya nggak maksimal karena tidak tidak mampu kamu kerjakan, entah dalam artian mampu tenaga, uang, atau waktu. Intinya seperti gitu. Kita juga kan jangan hanya lihat oke saya punya uang tapi tenaga ada tidak, ataupun tenaga ada tapi ada modalnya tidak. Ya intinya gitu. Atau sudah dua-duanya ada tapi waktunya bisa nggak. Jangan sampai besok, hari ini dia request, besok mau cepat-cepat, ya nggak bisa. Jadi harus bisa lihat dari 3 elemen itu ya. Jangan hanya fokus pada saya bisa, tetapi tidak memperhitungkan kondisi dan yang lainnya. Ya, adapun saya lihat di sini kamu tidak mempunyai pekerjaan, ada beberapa yang resign ya. Tetapi saya lihat di sini kamu lebih enjoy ya. Saya lihat ada yang bertani ya, ada menanam bunga, ada yang berkebun ya. Gak apa-apa. Hasilnya itu belum nampak sekarang, tetapi pada saat kamu ada ketekunan dalam hati, hasil kamu melimpah, kamu bisa untuk makan sendiri dan bisa dijual hasilnya ya. Gak apa-apa ya, harus tetap kuat. Ataupun di bidang kontraktor, mungkin sekarang kondisinya kamu lagi deadline, harus selesai pekerjaan kamu, ya kamu harus selesaikan ya pekerjaan di lapangan bagaimana ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa, kalau di kontraktor ya ada faktor cuaca, jadi itu yang menghalangi kamu untuk bisa cepat kerjanya ya. Tetapi ya harus tekun, harus bisa berpikir positif, berdoa supaya cuaca bagus ya. Jangan ujung-ujungnya nanti kamu dapat penalti karena pekerjaan tidak selesai gitu. Hati-hati juga kamu jangan sampai sakit ya, karena terlalu banyak kerja lupa makan, lupa waktu istirahat. Nah ujung-ujungnya uang kamu habis untuk pengobatan. Basically saya lihat di sini kamu lelah. Pokoknya di Scorpio di bulan Desember saya lihat kamu sudah mulai lelah karena pekerjaan menumpuk banyak ya. Jadi kamu bingung juga kerja bagaimana ini kalau kamu di pekerjaan ini ya. Tapi kalau seandainya pekerjaan yang karyawan ataupun pimpin dalam jasa atau dagang ya. Mungkin karena Natal tahun baru ya, otomatis mungkin kalau kamu di bidang jasa atau bidang dagang ya kamu packing paket apa gitu ya, jualan harus mengirim dan ya pokoknya banyak orderan, sehingga waktu untuk istirahat juga tidak terlalu intens gitu, malah ya nggak cukup untuk istirahat. Kadang-kadang kamu mau istirahat susah juga tidurnya ya. Makanya ya hati-hati minum vitamin ya. Dan kalaupun seandainya kamu belum mempunyai pekerjaan, saya lihat di sini kamu sudah punya ini ya, basic kira-kira apa tujuan saya ke depan, saya mau bikin apa. Nah itu kamu harus bisa melihat juga ya, harus bisa melihat juga peluang-peluang. Kalaupun seandainya kamu merasa bahwa kamu punya keterampilan di mana gitu ya, yang kamu suka, ya itu kembangkan. Contoh kamu suka edit, ya sudah kamu jadi YouTuber aja ya. YouTuber itu sekarang itu sudah ada jadi kerja, bukan kerja sampingan, tapi betul-betul fokus pada jadi konten kreator, pekerjaan utama. Kalau yang penting tekun, jangan berharap bahwa saya kerja banyak duit sukses itu karena saya jadi kerja di luar, karyawan ataupun kerja di perusahaan besar. Nggak akan ya. Konten kreator kita nggak tahu hoki-hokian ya, tapi kalau memang kamu tekun, kamu bagus, kamu jadi konten kreator bisa sukses, bisa mendapatkan uang yang lebih daripada gaji kantoran. Yang penting kamu menciptakan konten yang bagus dan ketekunan. Dari sekarang mungkin lihat orang-orang yang besar, konten-konten besar, itu kan perjuangannya juga nggak mudah. Ya makanya dari sekarang tekuni supaya ke depan kamu bisa menjadi seperti orang-orang hebat di sana. Ya, jangan pernah juga gengsi. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang gengsi ya, konten kreator, kontennya sampah. Nggak usah, kalau memang kamu takut bilang dijadikan konten sampah ataupun orang tidak, nggak usah bilang aja. Kalau kamu bilang aja ya saya kerja di rumah, kerjanya apa ya, kerja bersih rumah. Padahal mereka tidak tahu kalau kamu konten kreator. Kalau kamu seandainya ini ya, takutnya nanti intervensi dari orang-orang yang di sekeliling, kadang-kadang itu membuat kita nggak nyaman juga. Kita maksudnya bilang kamu subscribe, jadi ini malah mereka kata-katain kita punya karya ya. Jadi lebih baik gak usah, mendingan
orang lain aja yang nggak usah dikenal yang jadi subscribe jadi subscriber kita dibandingkan orang-orang yang kita kenal tapi malah jadi toksik seperti gitu. Sama juga dengan orang-orang di lingkungan kerja kamu. Kalau memang ada orang toksik, ya kamu belajar tahu bahwa oh itu karakter orang si A, si B, si C segini segitu. Walaupun toksik tapi karena kamu memang sudah di situ, ya kamu harus bisa mengimbangi karakter dia supaya tidak menjadi toksik dengan cara yang menghindar, bicara seadanya. Intinya kan gitu. Tapi kalau kamu terlalu makan hati, mengambil hati ataupun terlalu mengambil energi dia ya, meladeni dia, ya yang rugi kamu ya. Berikan maaf aja kalau memang seandainya dia pernah membuat salah, dan saling memaafkan, saling bicara ya. Artinya jangan sampai, kalau kita bicara di kantor itu kan kita ibaratkan tim. Jadi kalau tim cecok ya percuma ya, kerja nggak bagus, ujung-ujungnya pencapaian tidak lancar, gaji mampet ya, tunjangan nggak dibayar. Makanya saya bilang kalau kamu memang mau, kamu kerja sendiri aja lebih bagus ya. Kamu bisa konsentrasi, kamu nggak ada yang terlalu, kamu yang jadi bos sendiri ya, kamu yang tidak diatur-atur sana sini. Kamu mau sukses ya dari diri kamu harus rajin. Kalau kamu malas-malasan ya kamu nggak akan sukses, intinya gitu. Dibandingkan kamu rajin kerja di orang, gajinya gitu-gitu aja, kamu malas, gajinya gitu-gitu aja. Jadi orang mau malas itu biasanya itu yang mau jadi karyawan. Kalau kamu rajin, tidak mungkin kamu mau jadi karyawan, karena kamu tahu apa yang kamu sudah kasih ke mereka. Tidak mungkin hasilnya cuma 1-2 ribu ya. Kalau orang rajin ya, karena dia tahu saya punya penghasilan malah lebih. Tuh, makanya lebih bagus orang rajin. Kalau kamu tahu, tapi memang saya lihat di sini Scorpio orangnya fokus ya, rajin ya. Jadi kamu lebih bagus kerja sendiri supaya tidak terketergantungan sama orang lain dan juga tidak merasa dirugikan. Intinya seperti gitu ya. Oke, saya lihat basically kamu bagus ya. Tapi kamu sibuk, banyak kesibukan di bulan Desember ya. Siapkan mental, siapkan juga fisik kamu. Jangan sampai sudah terjadi sesuatu dengan kamu, entah kamu sakit, entah apa ya, akhirnya buyar ya, tidak maksimal pekerjaan yang diberikan ya, ataupun malah kamu dapat penalti karena pekerjaannya tidak selesai, seperti gitu ya. Oke, pesan universe lagi ya, saya mau lihat apakah masih ada pesan universe. Pesan universe. Pesan universe. Oke, sudah berapa? 2, saya ambil 3 lagi, 1, 2, 3 kartu ya. Oke, pesan universe untuk kamu Scorpio. Tuh, jangan pernah ragu. Kamu ini bimbang ya. Kadang-kadang kamu punya talenta ataupun mungkin kamu sudah ingin membuat apa gitu ya, tetapi nggak bisa action, takut aja gagal, takut aja modal kamu, ataupun kamu mau modal yang tinggi, nggak ada modal. Sekarang intinya gini, ada modal tidak ada modal tuh dari niat dulu. Kalau kamu niat sudah ada, pasti akan ada jalan ya. Cuman terkadang niat kamu ragu-ragu, jadi ya sudah, tidak bisa. Energinya juga tidak bagus. Orang juga kadang-kadang malah tidak membantu, tidak mensupport ya. Tuh, kamu harus bisa lebih percaya diri ya. Terkadang kamu meminta kata orang ataupun pendapat dari orang toksik ataupun orang pesimis ya, kamu juga ikut pesimis. Kenapa? Karena dia nggak bisa untuk dirinya aja, dia nggak bisa memimpin dirinya, dia malah kamu minta pendapat dari orang yang tidak bisa memimpin dirinya ataupun tidak bisa menjadi orang sukses ya. Harus bisa mendengarkan dari kata-kata orang bijak ya, resapi, ataupun orang-orang yang memang sudah berpengalaman dalam bidangnya ya. Nggak usah tanya orang yang tidak berpengalaman ataupun mungkin sahabat kamu ataupun siapapun yang mungkin tidak sesuai dengan basic kamu. Contohnya kamu suka kuliner ya, ataupun kamu suka fashion, dia sukanya kuliner. Nah, ini kan tidak nyambung. Baru kamu minta pendapat dia. Cari seseorang yang satu frekuensi dengan kamu ya, supaya bisa menjadi tolak ukur. Seperti gitu ya. Saya lihat di sini kamu banyak talenta tuh, universe berpesan ya, kembangkan itu ya. Terkadang kamu banyak talenta tapi bingung, fokus pada satu, jangan mau ambil semuanya
Yang tadi saya bilang juga kan, kalau memang kamu punya tenaga oke, uang modal oke, waktu juga cukup, nggak apa-apa, bisa diambil lagi. Tetapi kalau sudah deadline, sudah dekat, baru mau ambil, percuma. Ujung-ujungnya orangnya kecewa karena hasilnya tidak maksimal. Besok mereka tidak akan pakai jasa kamu lagi. Intinya gitu, ya. Mendingan kita menolak karena memang padat waktunya. Sebenarnya, ataupun contohnya kamu nggak punya kemampuan tapi kamu mau, nggak apa-apa, yang penting saya kerja. Nggak bisa, harus kamu punya kemampuan supaya hasilnya maksimal, supaya ke depan mereka juga puas dan mereka mau ke depannya lagi bisa memakai jasa kamu atau membeli produk kamu, ya. Berikan yang terbaik pada diri kamu. Terkadang kamu itu terlalu keras pada diri sendiri sehingga ya energinya juga negatif, ya. Energi kamu panas, kamu tidak bisa melangkah dari yang kecil, dari sekarang melangkah yang kecil. Kamu tuh selalu mau yang melangkah yang besar. Oke, kita bisa menjadi orang yang besar kecuali kalau modal kita up gitu. Kalau kondisi sekarang modalnya masih minim, ya nggak apa-apa, dengan modal minim kita tetap bisa berusaha. Jangan pernah mau menunggu sampai modal kamu besar baru kamu mau bekerja, mau action. Jangan terlambat, ya. Berikan yang terbaik untuk diri kamu saat ini. Jangan pernah tunggu nanti dan nanti, ya. Apa yang bisa dikerjakan saat ini, kerjakanlah. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.